Ini nggak kelihatan. Nggak apa-apa Pak, objeknya. Oke. Pertama Pak, saya ingin tahu seputar tentang kegiatan menyumbang sampah itu bisa diceritakan awal mulanya itu terinspirasinya bagaimana gitu Pak? Oke, terima kasih Mbak Jinan. Ya Alhamdulillah ini sambil silaturahim ya. Alumni ke berapa ini Mbak Jinan ya? Alumni pertama Pak. Pertama ya, lulusan pertama di Universitas Sukoharjo. Sekarang kuliah Di Telkom di Telkom di Bandung. Ya, oke. Nah, terkait dengan program sedekah sampah itu Pak Ais terinspirasi dari Dr. Gamal Albin Said, kenal ya, tokoh muda yang dari Malang itu, yang beliau mengelola klinik ya, kemudian bayarnya itu pakai sampahan. Nah, kemudian sepertinya ini bisa diadopsi di sekolahan, gitu kan, anak-anak diminta untuk sedekah sampah, mengumpulkan sampah yang di rumah yang masih bisa dimanfaatkan dan dikumpulkan di sekolah. Alhamdulillah sudah berjalan, dan kemarin di pekan pertama itu terkumpul ya sampah lumayan banyak, kardus dan botol plastik itu, dan kita uangkan senilai 1 juta lebih lah. Jadi inspirasinya dari Dr. Gamal Albin Said ya, gitu. Untuk partisipannya Pak, kan SD kelas 1 sampai 6, apakah itu semuanya ikut dalam kegiatan ini atau cuma beberapa kelas doang gitu Pak? Semua Pak, jadi kelas 1 sampai kelas 6 ya, semua anak kita libatkan ya. Di awal memang hanya sekedar instruksi anak-anak untuk membawa sampah, tapi ke depan akan kita edukasi secara lebih mendalam terkait dengan sampah ya, bahaya sampah plastik dan sebagainya, dan harapannya nanti anak-anak akan tumbuh dari kesadaran untuk bagaimana sampah ini kalau memang bisa di recycle kan, bisa di reuse ya reuse, tidak harus dibuang gitu. Jadi semua anak kita libatkan. Lalu Pak, kan sampah yang disumbangkan itu kan pasti sampahnya yang anorganik ya Pak, tapi kan sampah anorganik itu macam-macam, ada kaca, ada plastik. Nah, yang disumbangkan itu yang dalam bentuk apa saja Pak? Sementara di tahap awal hanya kardus ya Pak, kardus, kemudian botol plastik ya, kemudian gelas plastik dan kaleng ya. Untuk kaca kita belum ya, karena kan kita kerjasama dengan rongsok ya, jadi ketika sudah terkumpul dan langsung kita minta tukang rongsok untuk mengambil. Sementara yang bisa kita kumpulkan hanya 3 jenis tadi ya, kardus, kemudian botol plastik dan kaleng bekas gitu. Yang lain belum. Lalu untuk hasilnya yang sudah diuangkan itu kira-kira kalau boleh tahu uangnya itu dimanfaatkannya di mana gitu Pak? Ya. Untuk hasilnya sementara ini ya dari hasil yang terkumpul akan kita manfaatkan untuk membantu kegiatan pembangunan ruang kelas ya. Jadi harapan kita ini dari sampah yang nilainya tidak seberapa itu terkumpul kemudian bisa menjadi amal jariah ya. Jadi dari sampah harapannya kita bisa menggapai jannah gitu kan, dari sampah ke jannah ya. Jadi sepele tapi ketika dikumpulkan kemudian jadi amal jariah, maka seseorang yang beramal itu akan mendapat manfaatnya meskipun sudah meninggal dunia gitu. Tapi ke depan kalau nanti ini bisa kita lanjutkan, bisa continue, mudah-mudahan mohon doa bisa kita kembangkan untuk beasiswa anak-anak yang kurang mampu gitu Mbak ya. Lalu kalau misalkan kan sekarang kan programnya itu 1 minggu sekali ya Pak. Apakah kedepannya kira-kira ada yang kayak lebih diseringkan lagi atau tetap frekuensinya 1 minggu sekali gitu Pak? Kita sementara 1 minggu sekali. Itu pun menurut kami juga agak keseringan gitu okay? Jadi sementara 1 minggu sekali. Setiap Jumat ya. Jumat kan hari yang istimewa kan untuk beramal gitu. Namanya sampah. Kalau beramal uang itu mungkin masih agak gampang, tapi kalau sampah kan insya Allah ikhlas ya gitu. Lalu ini Pak, untuk mungkin closing statement, saya pengen tahu gitu, pesan untuk, kan orang-orang itu kadang kurang sadar ya Pak, kalau misalkan sampah yang ya kayak cuma botol plastik, tapi kan itu kalau misalkan banyak kan bisa menyebabkannya kayak banjir, terus kalau misalkan ditumpuk-tumpuk terus akan menyebabkan pencemaran tanah dan sebagainya. Kira-kira pesan apa yang mungkin bisa Pak Is sampaikan untuk teman-teman yang masih kurang sadar gitu terkait dengan sampah? Oke, untuk masyarakat secara luas terkait dengan sampah ini memang harus menjadi perhatian kita ya.
SD Muhammadiyah Sukoharjo yang mana punya kesempatan ya, karena muridnya juga banyak, harapannya akan menjadi semacam mesin yang menggerakkan terkait dengan kesadaran sampah. Jadi sampah harus dikelola dengan baik ya. Kalau memang masih bisa digunakan, digunakan lagi ya, tidak usah dibuang. Karena kesadaran mengelola sampah ini juga erat kaitannya dengan ini keberlangsungan bumi ya. Kalau sampah tidak bisa dikelola, buminya rusak, nanti ya yang kena imbas kita sendiri. Jadi monggo untuk masyarakat luas, silahkan kalau di rumah punya sampah yang masih bisa dimanfaatkan, bisa disumbangkan ke SD Muhammadiyah Sukoharjo untuk pengembangan pendidikan sekaligus untuk edukasi lingkungan. Gitu Pak. Dari sampah mudah-mudahan bisa kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Mungkin itu juga yang saya tanyakan. Terima kasih untuk kesempatannya diwawancarai. Saya mohon maaf kalau misalkan mengganggu waktu Faiz bekerja. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih.